Halo Bapak Ibu, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Saat ini kita sudah berada di part yang ketiga, pembahasan soal UP Pedagogi 2021. Bagaimana Bapak Ibu, part 1 dan part 2-nya? Apakah sudah ditonton? Semoga pembahasan part 1, part 2 bermanfaat ya Bapak Ibu. Jika ada yang kurang tepat analisa pembahasan kita, bisa juga dituliskan, ditanyakan, didiskusikan di kolom komentar ya, agar Bapak Ibu yang lain juga bisa melihatnya. Nah, di part yang ketiga ini kita akan mencoba membahas soal asli pedagogi yang lainnya, yang setipe dengan pedagogi umum, tujuan pembelajaran, PTK, dan juga dengan teknologi informasi. Pembahasan ini tidak serta-merta 100% akurat ya Bapak Ibu. Ini kita sama-sama belajar membahas soal asli UP yang pernah keluar, yang pernah saya dapatkan pada UP bulan-bulan sebelumnya, begitu. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan info-info pembahasan soal UP yang lainnya. 3, 2, 1, go! Nomor 26. Dalam sebuah proses pembelajaran, seorang guru akan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan teori pembelajaran behaviorisme. Salah satu langkah yang harus dilakukan adalah A. Menentukan topik-topik yang akan dipelajari siswa secara induktif. B. Menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik dan subtopik bahasan. C. Mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. D. Mengidentifikasi topik-topik pelajaran yang memungkinkan akan melibatkan siswa untuk dapat belajar secara aktif. E. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbagi pengalaman terkait materi. Nah, untuk teori pembelajaran behaviorisme itu karakteristiknya yang paling mudah diingat adalah tentang stimulus respon ya, merangsang stimulus respon. Jadi kalau ada tentang teori behaviorisme, kita cari aja yang merangsang stimulus respon siswa. Oke, yang di sini yang merangsang adalah yang bagian C ya. Jadi saya langsung pilih yang C saja untuk teori pembelajaran behaviorisme, mengembangkan metode pembelajaran untuk merangsang kreativitas dan cara berpikir siswa. Nomor 27, guru ingin membahas transformasi geometris pada jenis pencerminan. Langkah pembelajaran yang mengimplementasikan teori belajar DNS adalah A. Guru meminta dua peserta didik ke depan kelas untuk memainkan peran sebagai benda asli dan bayangannya. B. Guru meminta peserta didik untuk memberi contoh penerapan pencerminan dalam kehidupan sehari-hari. C. Guru meminta peserta didik untuk menggambar contoh pencerminan di papan tulis. D. Guru meminta peserta didik berkelompok mengerjakan lembar kerja terstruktur tentang pencerminan. E. Guru menayangkan video contoh-contoh pencerminan dan meminta peserta didik memberi komentar. Nah, inilah teori belajar DNS. Di teori belajar DNS ini ada 6 tahapan. Tetapi di 6 tahapan itu dia lebih menonjolkan kepada permainan ya, kepada permainan. Nanti Bapak Ibu bisa searching tentang teori belajar DNS mulai dari permainan yang benar-benar mereka tahu begitu ya. Intinya adalah tentang permainan. Jadi di sini yang lebih pas untuk permainan adalah yang A ya. Guru meminta dua peserta didik di depan kelas untuk memainkan peran sebagai benda asli dan bayangannya. Ya, berarti jawabannya yang adalah yang A. Nomor 28, dalam pembelajaran teori belajar Ausable ada dua tahapan yang harus dilakukan, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Berikut ini tahapan perencanaan kecuali. A. Mengembangkan pokok bahasan dengan cara menguraikan materi dalam bentuk bagian-bagian terpisah. B. Membuat struktur belakang pengetahuan siswa. C. Mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa. D. Memformulasikan pengaturan awal. E. Menentukan indikator dan tujuan pembelajaran. Oke ya. Untuk tahapan perencanaan kecuali. Nah, kalau kita lihat di sini mengembangkan pokok bahasan ya, mengembangkan pokok bahasan ini kan sudah masuk ke tahapan pelaksanaan ya. Oke. Berarti B, C, D, E ini membuat, mendiagnosis, memformulasikan dan menentukan indikator. Ini sepertinya tahapan perencanaan ya, tahapan untuk awal teori belajar Ausable. Nah, ini dia untuk kecualinya. Oke, jawabannya adalah yang A ya.
Nomor 29, guru ingin menerapkan teori Brunner dalam pembelajaran volume kerucut. Guru menayangkan video dari internet berisi berbagai cara menemukan rumus volume kerucut. Berdasarkan teori Brunner, langkah guru tersebut termasuk pada tahapan A. Ikonik, B. Enaktif, C. Simbolik, D. Elaboratif, E. Eksploratif. Oke, kita tahu teori Brunner ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah enaktif, gitu ya. Yang kedua ikonik, yang ketiga simbolik. Nah, enaktif ini dia anak-anak harus benar-benar terjun ke dunia yang kontekstual ya. Ini langsung kontekstual. Untuk ikonik ini dia sudah mulai beralih dari kontekstual ke gambar ya, ke gambar atau video seperti itu. Kalau simbolik ini sudah dari gambar kepada yang abstrak ya. Oke. Nah, di sini guru menayangkan video dari internet berisi berbagai cara menemukan rumus volume kerucut. Ini menurut saya yang lebih cocok adalah ke bagian yang ikonik ya. Oke, jawabannya yang tepatnya adalah A, ikonik. 5 minutes later. Nomor 30, rumusan tujuan pembelajaran berbasis audience, behavior, condition, dan degree atau ABCD untuk mengembangkan berpikir kritis dinyatakan oleh A. Menggunakan bantuan lembar kerja peserta didik dapat menemukan dengan tepat kesepakatan tentang tanda hasil perkalian bilangan bulat. B. Menggunakan bantuan lembar kerja peserta didik dapat menjelaskan dengan tepat masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung pada bilangan bulat. C. Menggunakan bantuan lembar kerja peserta didik dapat memberikan alasan dengan tepat rumus luas permukaan balok. D. Menggunakan alat peraga luas bangun datar peserta didik dapat menentukan dengan tepat panjang diagonal. E. Menggunakan bantuan lembar kerja peserta didik dapat menentukan dengan benar hasil operasi hitung pengurangan pada bilangan bulat. Oke, ini mengembangkan berpikir kritis ya. Tujuan pembelajaran memuat A, B, C, D. Menurut saya jawaban yang tepat adalah di sini adalah yang B. Menggunakan bantuan lembar kerja peserta didik dapat menjelaskan dengan tepat masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung pada bilangan bulat ya. Ini menjelaskan ini, sewaktu menjelaskan sudah mulai mengembangkan proses berpikir kritis ya. Di sini sudah lengkap ya A, B, C, D-nya. Nomor 31, rumusan tujuan pembelajaran berbasis audience, behavior, condition, dan degree atau ABCD untuk mengembangkan kemampuan peserta didik pada level analisis dinyatakan oleh. Nah, kalau dia rumusan-rumusan pembelajaran seperti ini Bapak Ibu, langsung baca level analisis, kita lihat KKO-nya. Ini dia berarti C4 ya. Oke. Nah, di sini saya coba buka ya kata kerja operasional atau KKO edisi revisi teori Bloom ya. Ini ranah kognitifnya. Nanti Bapak Ibu bisa download ini, bisa lihat di kolom deskripsi ya, nanti akan saya sertakan. Oke, ini dia mulai dari C1 sampai dengan C6. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini menentukan, menghitung, menemukan ini C3, membandingkan C4, terus merancang, merekonstruksi, membuat ini di C6. Oke, kalau kita lihat tadi menganalisa berarti di sini ya. Yang cocok untuk menganalisa. Nah, di sini dia. Mulai dari mendiferensiasikan, memilih, membandingkan. Oke, kita lihat yang sesuainya. Nah, yang cocoknya di ini ya, yang membandingkan ini dia C4. Oke, ya. Berarti yang lebih tepatnya adalah dia yang C. Sebenarnya mengkorelasikan ini juga C4 begitu. Cuman di sini dia tidak ada degree-nya ya. Di sini kurang degree-nya tidak ada. Sementara kalau yang di C ini ada degree-nya ya dengan tepat. Oke, itu perbandingannya. Jawabannya menurut saya adalah C. Nomor 32, ini juga rumusan tujuan pembelajaran ABCD untuk mengembangkan kemampuan peserta didik level mencipta ya. Ini C6. Ranah kognitif paling tertinggi di C6. Nah, ini dia C3, nah ini C6, ini juga C6 merumuskan. Cuman kalau kita lihat di sini merumuskan ini C6-nya ini tidak ada degree-nya juga ya. Oke, yang tepatnya adalah ini C6 dan juga lengkap dengan degree-nya. Oke, lebih tepatnya adalah yang D. Nah, sepertinya Bapak nanti kalau ada soal rumusan tujuan pembelajaran, lihat ininya level KKO-nya, kita cocokkan aja mana nanti yang sesuai atau selevel dengan yang diminta gitu ya.
Oke, jawabannya adalah D. Nomor 33, teknik penilaian sesuai dengan mengukur keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah terkait konsep bangun ruang adalah A. Kinerja, project, portofolio, tes uraian, atau praktik. Nah, untuk keterampilan ini kan dia itu lebih identik kepada kinerja, project, atau portofolio. Nah, untuk mengukur keterampilan siswa dalam menyelesaikan masalah terkait konsep bangun ruang, menurut saya itu lebih pas ke penilaian kinerja ya. Oke, ini dia penilaian kinerja. Di penilaian kinerja ini ada proses dan juga sampai ke hasil, begitu ya. Oke, jawabannya adalah A menurut saya. Nomor 34, guru akan melakukan penilaian pada siswa berdasarkan keaktifan dan peran siswa dalam diskusi kelompok. Maka penilaian yang tepat adalah A. Project, B. Tes tertulis, C. Kinerja, D. Portofolio, D. Lembar observasi. Menurut Bapak Ibu, mana pilihan yang tepat untuk penilaian siswa berdasarkan keaktifan dan perannya dalam diskusi kelompok? Oke, biasanya kita harus memiliki penilaian lembar observasi ya. Oke, penilaian lembar observasi. Nomor 35, Bu Anti berkeinginan melakukan penilaian portofolio pilihan atau showcase portofolio pada pokok bahasan statistika. Instrumen yang paling tepat adalah A. Koleksi hasil perhitungan rata-rata dan median terbaik siswa dari data yang tersedia. B. Koleksi hasil penyajian data terbaik siswa yang berkaitan dengan kejadian di lingkungannya. C. Koleksi proses dan hasil perhitungan rata-rata dan median terbaik siswa dari data yang tersedia. D. Koleksi proses penyajian data terbaik siswa yang berkaitan dengan kejadian di lingkungannya. E. Koleksi proses dan hasil penyajian data terbaik siswa yang berkaitan dengan kejadian di lingkungannya. Ini adalah terkait penilaian portofolio. Instrumen yang paling tepat adalah, kalau menurut saya yang paling pas adalah yang E ya. Ini lebih lengkap sepertinya. Koleksi proses dan hasil penyajian data terbaik ya. Jadi lengkap mulai dari proses dan hasil penyajian, diambil yang terbaik. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 36, dalam perencanaan pembelajaran seorang guru merancang penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Guru tersebut bertujuan mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis informasi, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Jenis penilaian yang sesuai adalah A. Portofolio, B. Kinerja, penugasan, proyek, jurnal. Menurut Bapak Ibu, mana jawaban yang cocok untuk nomor 36 ini? Oke, udah jelas ya, karena ini adalah pemberian tugas secara berkelompok dan menghasilkan karya tertentu. Jelas ini adalah penilaian proyek ya. Penilaian proyek itu kan identik dengan pemberian tugas secara berkelompok dan di akhir nanti menghasilkan sebuah karya. Oke, jawabannya adalah di proyek. Nomor 37, pada saat pembelajaran tentang volume bangun ruang sisi lengkung, seorang guru matematika meminta para siswa di kelasnya melakukan percobaan secara berkelompok dan dalam menunjukkan rumus volume bangun ruang sisi lengkung. Namun terdapat satu kelompok yang melakukan kesalahan dalam melakukan urutan kegiatan yang sudah dirancang oleh guru tersebut. Maka umpan balik yang dapat dilakukan guru paling tepat adalah A. Memberi komentar tentang kesalahan yang dilakukan kelompok tersebut. B. Identifikasi dulu mengapa melakukan kesalahan tersebut dan mengarahkan mereka agar melakukan kegiatan sesuai urutannya. B. Kelompok tersebut. C. Meminta kelompok tersebut untuk presentasi di depan kelas. D. Langsung memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok tersebut. E. Meminta siswa di kelompok tersebut mengerjakan soal yang terkait. Oke, umpan balik yang paling tepat, oke, menurut saya adalah yang B ya. Mengidentifikasi dulu mengapa hal tersebut bisa terjadi dan mengarahkan mereka agar melakukan kegiatan sesuai urutannya. Tidak langsung memberikan penilaian atau memberikan komentar ya, ini salah nih. Nah, ini juga. Oke, jawaban tepat adalah yang B. Nomor 38, seorang guru kelas matematika SMP Negeri 67 Salatiga mengajar 6 rombel kelas 7A. Adalah kelas yang menurut guru ada masalah yang harus segera diselesaikan di kelas tersebut dan permasalahan tersebut menjadi kewenangannya sebagai guru.
Tahapan penelitian tindakan kelas yang paling tepat dilakukan oleh guru tersebut adalah A. Refleksi awal, rumusan masalah, observasi pertama, perencanaan tindakan, tindakan pertama, perencanaan ulang. B. Refleksi awal, perencanaan tindakan, pengenalan lapangan, tindakan pertama, observasi pertama, perencanaan ulang. C. Pengenalan lapangan, rumusan masalah, perencanaan tindakan, tindakan pertama, observasi pertama, perencanaan ulang. D. Observasi pertama, refleksi awal, rumusan masalah, perencanaan tindakan, tindakan pertama, perencanaan ulang. E. Rumusan masalah, perencanaan tindakan, tindakan pertama, observasi pertama, perencanaan ulang. Bagaimana urutan tahapan penelitian tindakan kelas pada kasus di SMP Negeri 67 Salatiga? Oke, tahapan penelitian tindakan kelas adalah yang D. Observasi awal diikuti dengan refleksi awal, terus rumusan masalah, perencanaan tindakan, tindakan pertama, dan juga perencanaan ulang untuk siklus berikutnya. Oke, jawabannya adalah D. Nomor 39, dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, peneliti perlu menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, kecuali perencanaan tindakan kelas perbaikan. Ini dua adalah langkah-langkahnya. Pelaksanaan tindakan perbaikan, observasi, dan interpretasi. Nah, ini juga ada pengembangan penetapan fokus masalah penelitian. Oke, analisis dan refleksi serta perencanaan tindak lanjut. Ini juga ada di PTK. Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, ini kecualinya ya. Kalau sudah menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol, ini kan bukan PTK ya. Ini malah dia penelitian eksperimental ya. Oke, jawabannya adalah yang E. Nomor 40, berikut merupakan bagian dari kegiatan menentukan fokus masalah dalam penelitian PTK. Merumuskan masalah, mengembangkan alternatif tindakan, identifikasi masalah, menganalisis masalah. A. 4321, B. 3214, C. 1342, D. 3142, E. 3412. Oke, urutannya yang paling tepat adalah yang pertama, identifikasi masalah. Oke. Terus ke menganalisis masalah, merumuskan masalah, dan juga mengembangkan alternatif tindakan. Jadi yang cepat adalah yang pertama 3412. Oke. 3412. Jawabannya adalah yang E. Nomor 41, seorang guru matematika SMP akan melaksanakan PTK. Guru matematika tersebut menyadari bahwa perlu untuk menentukan kriteria keberhasilan PTK yang dilakukan. Kegiatan yang seharusnya yang dilakukan oleh guru untuk menentukan kriteria keberhasilan dari suatu siklus PTK yang akan dilakukan adalah A. Memanfaatkan indikator keberhasilan dari PTK yang ada di artikel karena sudah terbukti berhasil mencapai tujuan PTK. B. Menggunakan banyaknya siklus, menggunakan indikator keberhasilan, dan menyusun instrumen sesuai dengan laporan PTK yang ada di artikel. C. Menentukan banyaknya siklus sesuai artikel, membuat dari awal perencanaan setiap solusinya secara matang, menjalankan perencanaan dengan baik, target akan tercapai sesuai siklus di artikel. D. Mengkaji teori terkait dengan variabel yang diteliti untuk mendapatkan kriteria ideal. Kemudian dengan kriteria ideal tersebut menyusun indikator keberhasilan dengan menyelaraskan kondisi kelas yang akan dilaksanakan PTK. E. Menetapkan banyaknya siklus dari awal sesuai PTK yang ada di artikel karena sudah terbukti mencapai tujuan PTK. Bagaimana menurut Bapak Ibu kegiatan yang seharusnya dilakukan guru untuk menentukan kriteria keberhasilan suatu siklus PTK? Menurut saya yang paling tepat adalah yang D. Mengkaji teori terkait variabel yang akan diteliti ya untuk mendapatkan kriteria ideal. Kemudian kriteria ideal tersebut menyusun indikator keberhasilan dan menyelaraskan kondisi kelas. Nah, ini penting yang akan dilaksanakan pada PTK. Oke, jawabannya adalah yang D menurut saya. Nomor 42, pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan suatu kebijakan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Agar bisa melaksanakan PJJ dengan baik, guru perlu mempunyai kemampuan, salah satunya adalah mengembangkan isi pembelajaran yang bervariasi. Kegiatan pengembangan kompetensi berkelanjutan PKB yang paling tepat dilakukan oleh guru matematika saat ini adalah melakukan penelitian tentang upaya peningkatan hasil belajar di masa COVID-19. B. Mencari e-book di internet untuk bahan pembelajaran. C. Mengembangkan bahan ajar yang disesuaikan dengan kondisi siswa terkait fasilitas pembelajaran daring yang ada.
D. Mencari artikel di internet terkait pembelajaran masa pandemi COVID-19 sebagai bahan pembuat PTK. E. Mempresentasikan artikel hasil PTK di forum MGMP secara daring. Bagaimana kegiatan pengembangan kompetensi PKB yang paling tepat untuk guru matematika saat ini di masa pandemi COVID-19? Menurut saya yang paling cocok adalah untuk setiap guru adalah yang C. Mengembangkan bahan ajar disesuaikan dengan kondisi sekarang ya. Karena kondisi di pandemi ini kan banyak terkait dengan fasilitas pembelajaran, apakah sesuai, apakah memenuhi atau tidak. Jadi yang paling tepat menurut saya adalah mengembangkan bahan ajar yang C ya. Nomor 43, pengintegrasian keterampilan abad 21 diantaranya adalah keterampilan 4C. Harus tetap dilakukan guru meskipun pembelajaran masa pandemi saat ini dilakukan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Salah satu komponen dari pengembangan kompetensi berkelanjutan PKB adalah karya inovatif. Berikut yang merupakan karya inovatif guru matematika yang paling tepat dalam rangka pengintegrasian keterampilan abad 21 saat PJJ adalah A. Memodifikasi alat peraga matematika untuk bahan diskusi kerja kelompok. B. Membuat LKS yang memasukkan 4C untuk PJJ. C. Membuat RPP yang memasukkan 4C untuk PJJ. D. Membuat video pembelajaran yang terkait dengan pengembangan keterampilan 4C untuk digunakan. E. Membuat soal-soal matematika yang berorientasi pada PISA untuk tugas pembelajaran saat PJJ. Mana yang merupakan karya inovatif guru matematika yang paling tepat untuk keterampilan abad 21 ya? Ini 4C, ada kolaborasi, kreatif, critical thinking, komunikasi. Oke, menurut saya yang paling tepat karya yang bisa dibuat guru adalah yang B ya, yang lebih jelas, membuat LKS memasukkan 4C untuk PJJ. Nomor 44, dari hasil pengamatan dilakukan oleh Pak Andi terhadap pembelajaran yang dilakukan dan ditunjang dengan hasil pekerjaan siswa, kesimpulan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal cerita dalam melaksanakan soal yang diperoleh. Pak Andi melakukan perbaikan pembelajaran dengan mengatasi permasalahan tersebut dengan melaksanakan PTK. Salah satu indikator keberhasilan dalam penelitian ini yang sesuai adalah A. 70% siswa mampu menuliskan kembali soal cerita dalam bahasanya sendiri dengan KKM sebesar 70. B. 70% siswa mampu mengerjakan soal cerita dengan KKM sebesar 70. C. Siswa mampu termotivasi mengerjakan soal cerita meningkat dari siklus 1 ke siklus 2 dengan KKM 70. D. 70% siswa mampu membuat soal-soal cerita dengan KKM sebesar 70. E. 70% siswa berminat dalam mengerjakan soal cerita dengan KKM sebesar 70. Nah, ini kasusnya adalah siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal cerita ya, sehingga dibuatlah dia perbaikan dengan PTK. Oke, menurut saya indikator keberhasilan yang sesuai dengan kasus ini, karena kasusnya hanya mengalami kesulitan mengerjakan soal cerita, berarti yang paling cocok adalah yang B ya, siswa mampu mengerjakan soal cerita dengan KKM sebesar 70. Nah, ini kan dia permasalahannya. Kalau sudah sampai KKM berarti sudah cukup berhasil. Kalau yang C ini termotivasi mengerjakan, nah ini tidak ada hubungannya dengan masalah motivasi ya, karena di kasusnya ini tidak ada masalah tentang motivasi. Jadi menurut saya yang paling sesuai dengan kasus ini adalah yang B. Nomor 45, teknologi informasi yang paling tepat memahami konsep transformasi geometri. Oke, ini teknologi informasi. A. GeoGebra, B. PowerPoint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Google Meet. Oke, jelas ya. Untuk memahami konsep transformasi geometri kita butuh aplikasi GeoGebra, begitu ya. Oke, jawabannya adalah A. 5 minutes later. Dari kegiatan penelitian tindakan kelas dengan memanfaatkan GeoGebra, observer menyampaikan bahwa banyak siswa belum terampil menggunakan GeoGebra. Solusinya pada pertemuan berikutnya. A. Siswa dilatih menggunakan GeoGebra, diserahkan ke peserta didik, boleh menggunakan GeoGebra atau tidak. C. Semua siswa diminta berdiskusi tentang penggunaan GeoGebra. D. Guru mengganti dengan aplikasi yang lain. E. Guru memberi contoh penggunaan GeoGebra. Oke, mana solusi yang tepat untuk banyak siswa yang belum terampil menggunakan GeoGebra? Oke, jawabannya berarti yang A aja ya. Siswa dilatih menggunakan GeoGebra.
47. Peraturan Pemerintah PPP nomor 19 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2008 tentang guru menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Pernyataan yang relevan dengan penjelasan umum PP nomor 19 tahun 2017 bahwa guru harus A. Mengembangkan penguasaan teknologi pembelajaran, B. Memiliki kompetensi yang holistik, C. Mempunyai kemampuan mengajar sesuai tuntutan global, D. Mengembangkan empati terhadap peserta didik, E. Berperan aktif dalam mensukseskan program wajar 12 tahun. Oke, mana menurut Bapak Ibu sesuai dengan peraturan nomor 19 tahun 2017 tentang guru terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan mengembangkan kompetensinya. Oke, menurut saya yang paling tepat adalah guru harus memiliki kompetensi yang holistik ya. Guru juga harus bisa memahami teknologi dan juga prinsip-prinsip pembelajaran, teori pembelajaran. Begitu ya, kalau nanti sudah holistik kompetensinya, pedagogik, profesional, kepribadian, teknologi, menurut saya sudah cocok dengan peraturan di nomor 19 ini. Oke, jawabannya menurut saya adalah yang B. Nomor 48, ada rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai berikut. A. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. B. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. C. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. D. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. E. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Bagaimana yang merupakan adanya rasa tanggung jawab, responsif, dan inovatif terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bentuk pelaksanaan dari fungsi guru. Ini fungsi guru ya, berarti yang paling cocok adalah ini untuk fungsi guru ya, memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, menurut saya jawabannya yang E. Nomor 49, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penyelenggaraan pembelajaran mendidik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Berkomunikasi pada peserta didik, D. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. Oke, jelas ya, dan jawabannya harusnya adalah penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran adalah kemampuan kompetensi inti daripada pedagogik gitu ya, dengan menerapkan pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang lainnya. Oke, jawabannya adalah B. Nomor 50, berikut merupakan pergeseran atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 adalah kecuali A. Memiliki kebiasaan melakukan refleksi atau reflektif fraksioner, B. Mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning, C. Menerapkan berpusat aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif, D. Merubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning, E. Mengembangkan kemampuan belajar mandiri secara berkelanjutan. Oke, yang kecuali menurut Bapak Ibu dari A, B, C, D, E, pergeseran penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21. Oke, yang paling tidak sesuai atau kecuali adalah ini ya, mengutamakan penilaian hasil belajar atau assessment for learning. Ya, tidak semerta-merta harus mengutamakan penilaian begitu ya, karena proses juga adalah bagian daripada pembelajaran begitu ya. Ada assessment of learning, assessment as learning, assessment by learning begitu ya. Oke, tidak hanya assessment for learning saja. Oke, menurut saya jawabannya yang kecuali adalah yang D. Oke, itulah dia pembahasan kita part yang ketiga sampai di nomor yang ke-50. Udah lumayan banyak ya, 50 soal yang udah kita bahas sampai di part yang ketiga ini. Soal asli pedagogik yang sudah pernah keluar ya di bulan-bulan sebelumnya. Semoga nanti itu juga keluar dan Bapak Ibu tinggal
wah tinggal klik aja ya kan. Semoga masih sama, ataupun kalau misalnya beda-beda sedikit, tapi analisanya seperti itu. Jika ada pembahasan kita Bapak Ibu sekali lagi yang kurang tepat analisanya, ya tidak serta-merta itu 100% akurat. Jadi nanti bisa didiskusikan lagi bersama teman-teman begitu ya. Saya berharap nanti Bapak Ibu waktu ujian nanti di hari Sabtu atau hari Minggu, Bapak Ibu bisa mengerjakannya dengan tenang, semangat, dengan senyum, ya nikmati saja ujiannya itu, pasti nanti hasilnya juga akan mengalir dan lulus ya. Semoga Bapak Ibu semua bisa lulus, amin. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.